selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 9. Setelah syahdan 3 baris, dari syahdan itu ke bawah 3 baris. Kalau dihitung dari atas 17 baris. Dan jika banyak perubahan sekalipun, air itu tetap suci dan dihukumkan air mutlak. Seperti yaitu mujawir, bercampur, bisa dibedakan. Seperti kemarin itu bau kayu garum, air itu. Tapi ingat airnya 216 liter. Kemudian lagi Bapak Ibu cendana, bau cendana. Tapi air itu lebih daripada yaitu 216 liter, 20. Apalagi lebih daripada 20. Jelas banget. Nah, kalau air itu kurang dari 20, perubahan itu merubah nama air. Kalau airnya bukan lagi namanya air mutlak. Misalnya orang mandi Bapak Ibu di ember itu kan sedikit dibuat di kembang, jadi air itu namanya air kembang, bukan air mutlak lagi. Karena satu ember itu berapa liter itu? Nah, atau kita mandi di piber, ada sampai 20, diisi misalnya sarai, bau harum-haruman seperti kembang, lalu mandi kembang, bukan mandi di air mutlak. Perubahan air itu karena sedikit dari. Tapi guru yang mengalir terus air itu guru, karena kerannya dibuka dulu. Keran dibuka dengan wadah air itu senyawa atau terpisah. Nah ini keluar bedanya. Senyawa atau terpisah. Air itu di dalam piper, kerannya dibuka terus. Apalagi air itu hanya di dalam ember, kemudian dibuka terus kerannya. Kita misalnya mandi wajib, karena boleh airnya dibuka terus kerannya. Pertanyaannya, antar keran yang keluar air tadi dengan air yang ada di ember itu senyawa ada senyawa. Tapi kan air itu dulu dari tandul dengan keran dibuka, air itu dari tandul diaduk bangun air dalam ember tadi bergelombang dan yang tandul. Itu masalahnya. Coba yang hadir ke Masjid Al-Karamah Martapura, coba dia wisi di Masjid Al-Karamah Martapura itu Bapak Ibu, antara wisi pertama dengan wisi kedua itu bak airnya senyawa bergelombang dengan yang wisi sebelahnya itu. Kalau kita Bapak Ibu mandi misalnya aman, karena kalau digabung lebih dari 216 liter. Kalau yang pernah juga di kondisi Masjid Al-Karamah Martapura, belum pernah juga ya. Andai kata dipisah antara bak air yang wisi berikutnya dipisah, sampai 216 liter. Percikan misalnya mandi wajib, ada orang di situ, sama semua. Apalagi wisi bercampur dengan kamar mandi, kemudian ada pahami berdiri pahami, nanti pamadam jadinya. Nah inilah masalahnya. Kita juga Bapak Ibu kalau ini pada hati-hati, semua ibadah kita bisa resah. Semuanya dari masalah ini. Makanya Datuk Kalampaimu panjang lebar membahas masalah ini. Makanya Jalurun juga baca kitabnya para ulama. Lalu Pak Ibu, kita para ulama itu menyebar lagi ilmunya. Kita para ulama itu mencari
Coba habiskan kita para ulama karangan ulama Indonesia seperti yang hendak baca-baca guru-guru jadi kawanan menjadi guru nih. Kawanan kalau menjadi guru kan jadi guru sudah di kampung, ini guru bina. Baca di kampung kitabnya para ulama, jangan ikam meringkas menurut ikam. Itu pemahamannya menurut ikam baca kitabnya para ulama. Wih, otakmu harus siap alat memahami kitabnya ulama. Kalau ikam membukukan buku menurut ikam aja pahaman itu hanya semampu otakmu lah menurut pemahamanmu. Juga kalau ikam membaca kitab para ulama, ikam harus menyiapkan ilmu untuk memahami otak apa ilmunya para ulama. Misalnya kita di sini membaca kitab dan ulama ya bukan karena guru ini, itu ilmu yang berkualitas. Habiskan dulu membaca kitabnya para ulama seperti karangan semua karangan Syekh Muhammad Asy'ad Al-Banjari bacain. Kemudian karangan Syekh Nawawi Umar Al-Bani bacain semua. Kemudian karangan Syekh Yasin bin Isa Al-Padani baca semua. Kemudian karangan Habib Osman Batawi bacain semua. Kemudian karangan Syekh Abdul Somad Al-Palembang bacain semua. Kemudian karangan Syekh Mampus At-Tarmisi daerah Pacitan percaya semua. Kemudian karangan Syekh Hasyim Asy'ari percaya semua. Kita akan tahu kehebatan ulama kita, bukan membenturkan ulama yang ada itu. Karena mata rantai keilmuan ulama kita tuh ada hubungannya dengan para baik. Yaitu kalau bayang ada punya guru namanya Syekh Ali Al-Murtada Az-Zabidi, itu pensyarat kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Ali Az-Zabidi itu Sayyid Ali Murtada Az-Zabidi, Sayyid baru itu. Maaf hati-hati, bila ada ikut-ikutan menghina Alawi, Anda orang itu kalian punya rantai keilmuan. Bahasa kasarnya memaham seorang menurut otaknya dipaksa orang mengikutinya. Dan kekalampaian ada punya mata rantai keilmuan beliau kepada Syekh Ali Al-Murtada Az-Zabidi. Zabidi orang Hadramaut. Pensyarat kitab Ihya Ulumuddin. Tahu lalu itu gurunya Syekh Muhammad Asy'ad Al-Banjari. Kalau Ihya Ulumuddin karena Imam Ghazali. Yang menjelaskan maksud dalam kitab Ihya itu adalah Syekh Ali Al-Murtada Az-Zabidi. Ba'alawi Ki Hasyim Asy'ari punya karangan yang ada Bapak Ibu mata rantai keilmuan ke Sayyid para habaib Datuk Kalampai punya, apalagi guru-guru kita zaman sekarang. Nah ini penting Bapak Ibu, baca semua banyak karangan-karangannya. Nah ini Datuk Kalampai. Nah lalu kalau air itu Bapak Ibu kurang dari 2 bulan, nah lalu ada masalah, bisa mustakma kayak air itu, bisa mutanajis kayak air itu. Tapi kalau air itu lebih daripada 2 bulan pas aja sudah selamat. Tapi karena kalau dia kurang, nah selamat Bapak Ibu pakai shower apa ini, karena kita selalu di rumah kurang dari sampai sungai. Saimberan bulan kami anak ingatnya ibu nampak kayak lampin. Tadi kan pakai lampin. Yang ini ada toko HP mereka bukan ini. Saimberan membawa kami di atas sungai. Nah di sungai aman. Ujung situ membasuh garis barulah aman. Maka orang dari Makaram urusan begini guys. Ini sampai sungai, wah ini sampai di rumah, ini nyaman, kita sampai di rumah, tapi nanti bisa modal lagi, bisa musafah. Muncul aja orang dari Bapak Ibu, maafkan nyaman kita daripada orang dari, tapi dari segi ibadah orang dari. Mama berbian tuh, mama berbian.
Tiang-tiang yang seperti ini karena keberkahan Allah dan. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, kita teruskanlah sambungannya. Nah, sambungannya. Maka air itu suci mensucikan jiwa. Karena tadi lebih dari 20. Dan jika banyak obahnya sekalipun, kalau perubahan itu juga banyak, karena air tadi sudah 200 liter. Banyak kambang misalnya tuh, nanti gimana orang jual kambang, gimana orang tuh desa apa namanya itu sama teman baik gue yang berjualan kambang orang batang sirat atau orang tuh ada kampung di mana orang tuh ternyata desa mereka tuh kalau banjir kena banjir juga. Kalau kampung mereka itu mereka ngomong tanya sama kita, Gurudin kalau banjir kan Gurudin kena air di sekitar rumah di bawah kambang, ada apa? Anak air berapa mobil gitu. Apalagi orang Pak Ibu di sekitar rumahnya banyak air, banyak dikelilingi apa tuh Bapak Ibu tuh makanan itik tuh makanya. Nah payah berkudu ini sekitar pohon payah kayak apa begini berubah semua kan itu gara-gara pohon payah tadi dilihat bujur seperti teh pucuk minum jadi yang itu sakit paru. Air itu suci kan apa kalau begitu air. Nah walaupun perubahannya banyak itu ada air putih lagi Bapak Ibu kalau dilihat tuh warnanya seperti teh pucuk semua. Itu yang disebut perubahannya banyak. Tidak melihat lagi kebernian, kejernihan air ini kejernihan tidak ada lagi. Ada apa begitu? Apalagi di Danau Panggang ada rumah orang pakai lanting seperti rumah di atas air Bapak Ibu. Di sekitar rumahnya tuh Pak Ibu kerbau, halaman, mandi katanya. Akan-akannya bercampuran di situ. Di sekitarannya, kuat-kuat itu banyak awal. Di situ kerbau memang dia anak-anaknya di situ dia bayinya kenapa adanya bahasa orang mulai bau beranak bau nama rumput itu kerbau dia di sini anak-anak kuat desa kuat kayak ada begini nyata mau kita semuanya air itu berputih aduknya kerbau. Semua air, misalnya anggaplah dimulai tiang masjid nurul gimana sampai ke sini di Saparo ini kerbau, jadi Bapak Ibu yang mandi dari kerbau. Di sini ada nambah uduk, mandi ya dua-duanya tuh mandi ya di situ, kan gue sebelas kan. Pertanyaan, ada nama mandi habis haid ibu-ibu di situ atau bapak-bapak di situ mandi berhadas besar. Apa bayinya tuh lumpurnya itu diharumnya diaduknya si tadi kerbau tadi hadaman tadi berpelukan pertanyaan boleh tidak boleh banget mau kita kira-kira orang mau di kampung orang jangan kita bagi tiga dulu maka dia bilang bodoh kepada aku emang karena dia yang kayak tadi begininya nonton ini jangan kehidupan orang sudah di situ apalagi kan kepada teman harum ceramah nah bayinya terlalu kelihatan betulnya tenang menyeberangi sungai Ma'la di ujung situ orang membuang tenaga dalam untuk apa menghanya betul nah taksi kuning lewat orang menghindari taksi kuning siapa aja membuang tenaga dalam di situ ungging murid tapi orang melihat penggiringan yang lakian ya karena muridnya aja ungging kecuali orang yang muka lanji pulang di pedalaman itu ibu ingat sopan tuh murid orang lebih lagi
Nah itu tuh orang di pedalaman ada jamban, ada wisi, orang bagi kalau banyak itu tetap kayak tadi warna dari mungkin dia aja. Ada orang kulitnya dibuatnya ada kan mau olah-olah tenaga dalamnya. Ada juga yang makan. Ulun bisa kampung sih toh, bisa juga. Oh, ulun ini mantap juga nih. Tak bagus di daerah Jambul, bunyi pak kata pemangking masuk ke dalam ulun pakai apa namanya kapal di bawah bulannya jambannya separuh ya lah itu kulitnya tertutup kemaluannya tertutup jambannya tinggi separuh mukanya kelihatan lawan dadanya kelihatan kemana besapaan lawan orang lain apa mengurung sumpah tutup dulu begini silaturahmi ini di sini minta maaf lah buat duit pada orang hebat kira-kira pada semuanya kalau ini sungainya itu jadi ini gue mandi kenapa bisa surut surut bisa dalam itu tuh sudah subuh pasang sudah sore surut hukumnya pengaruh laut di situ. Nah kemudian Bapak Ibu lagi kenapa jadi seperti itu karena berubah dengan suatu yang mujawir. Contoh di sini atau garis bawah ini mujawir itu masih bisa dibedakan seperti lumut di dalam air ini air itu lumut masih bisa dibedakan mujawir namanya ini masih bisa dibedakan antara tanah dengan bayu masih bisa dibedakan tapi tak campur golongan seperti air lumpur tadi lumpur dengan air beda atau sama beda berarti itu hukumnya apa mujawir kalau kopi dengan air sama ada sama Bapak Ibu airnya namanya air kopi kalau di tanah pemakai itu air apa namanya air tetap air kalau gara-gara di sekitar rumah orang itu baik payah air payah kayak itu tidak air payah tidak walaupun pengaruh dari warna air tadi karena pohon payah pohon itu kan untuk tanam apa makanan intip ada merubah nama air tetap namanya air bukan air payah ini penting kalau kopi air kopi sudah berubah namanya kalau tadi Bapak Ibu akan mandi buat air buat di dunia itu mandian juga di danau Pangkalan kemudian acara Bapak Ibu bisa dijukung di bawahnya perumahan sama yang ada perumahan di ke tengah-tengah tuh perumahan rumah di untuk hadapan bahasa orang ngomong itu hadapan kerbau bahasa kita kan bahasa Indonesia kerbau dulu banyak kerbau orang 50-an adalah gigi gue sini itu banyak banyak oh bisa rumah di kota ada teman nah di sini kerbau 50 kopai kerbau dulu gigi gue sini gue begitu banyak gue soalnya teman-teman mandi di situ kita tuh yang kerbau tadi baik-baiknya tadi ampun rumputnya pertanyaannya itu air apa namanya air apa? Tetapi air juga namanya. Karena lumpur tadi kan dia itu dicampur apa? Tetap dia suci. Kita aja, Bapak Ibu kita aja merasa apalah. Nah makanya agama ini bukan menurut kita. Kalau menurut kita agama ini bisa berubah-ubah terus karena sudut pandang kita beda-beda. Sudut pandang kita kan beda-beda. Ada bahasa orang tua, bahasa kita banyak pendidikan, ada yang ada. Dan ada yang pendidikan. Nah, aku jijik ya. Nah, saya ada. Ini ada yang pendidikan, ada yang ada. Orang Pak Ibu di tengah situ.
Gimana tuh ini gitu gue sebelum kita dulu banyaknya kerja besok mau sekali ya baik sekali sekali itu nggak kalau besok sekali ya nggak gitu terus ada nama air peneliti PDAM orang bisa ngatur orang dari kampung kita nih main baju berubah nah gue yang penting makan kita nih ayam ras orang awak orang keterbang ya. Nah itu penting gue tahu. Nah karena berubah dengan sesuatu yang menjadi itu semata-mata tarawuh juga. Apa tarawuh? Tarawuh itu bahasa kita kampung ini air yang kayak imbang hujan lalu arok. Nah arok bunyinya arok bahasa orang kampung. Nah arok bunyinya kayak bengong arok apa bengong ada kan bengong nomor bengong arok ada. Ada kalau nomor bengong teh ada beli bengong apa nama kelapa ada hilang kelapanya nomor bengong aroknya pernah jangan ada tetap ada air mutlak namanya itu kerja tarawih itu menyatu tapi tetap menjauh karena pengaruh apakah erosi apakah di sekitar itu banyak lumpur apakah di sekitar itu banyak encing gondok apakah di sekitar itu banyak lumpur busuk nah itu bahasa kita tuh tarawih bahasa orang kampung tarawih yakni terukur. Nah, terukur itu tercampur airnya. Terukur itu bisa jadi maknanya. Nah, kayak brandnya itu berbeda apa? Orang di ukur itu, nah kayak orang di mongol. Tapi itu di mongol, mongol itu sudah orang dari itu di mongol ayam gue. Orang sungai mana? Panci itu wanita kalau kayak dibuat kembang apa indah itu pakai tikar kayu ini nang orang meriang itu nama ibu atau orang anak kau itu kan nah bidiannya kebahagiaannya kayak itu nah kalau ibu itu jeruan tua timur yang banyak awak rasa kenyang itu begitu kalau kayak gue anjing putih semua dulu ngomong-ngomongan tahu lalu berbuat ketika di satu kepala jadi kelihatan semua lalu dibuka anjing dari beberapa keringat hati-hati itu karena gue itu loyo itu orang-orang semuanya wah ini nyaman sudah kata itu lagi ada sauna ada saya lemari itu berdua jadi kalau di settingnya kan dicocok listrik kalau masuk ke situ nyaman deh sekali listrik sebulan tak kecil bakal nyaman banget. Nah itu bukan air mutlak karena airnya sedikit itu dia memperkuat hawa itu mah gubernur sungai punya itu kalau awak kali nyaman yang itu timbul. Nah kemudian lagi maka yaitu tiada menghilangkan akan nama air yang mutlak maka dia hilang nama air mutlak dari seluruh yang belum contohkan tadi seperti kerbau dari nama aduk lumpur tadi seperti daerah Tengah Pemaking atau daerah Unimas itu airnya tenang kayak air pucuk seperti di daerah Pangkal Toko airnya berair minyak lawan lumpur karena diaduknya kulit kerbau dari mereka atau banyak situ titik orang banyak kedua titik baik itu nah itu baik air terdekat punya mutlak walaupun tadi perubahan tapi airnya juga dua ulah apalagi di situ berapa kubik adalah bandingannya
Bandingnya seperti air yang berubah seperti utuh. Nah ini nanti kita bahas ke depan. Ini hanya level pembahasannya minta waktu 5 menit. Karena masalah Asyura belum pas membuat kandidatnya. Apa itu Asyura? Asyura itu adalah lima fiha minal imdadati rabbaniyah wal fuyudatil ihsaniyah. Asyura itu dianjurkan kita banyak-banyak beribadat, bacaan, beramal. Wafihal hawadith, karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, kadang-kadang mulai terjadi pengkaburan ajaran Islam yang mulai dikabulkan kejadian-kejadian. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan kitab Zikrayat Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Zikrayat Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menyebutkan, ada apa dengan Asyura 10 Muharram? Terjadinya kiamat itu pada hari Asyura, harinya hari Jumat, tahunnya rahasia Allah. Akan terjadi hari kiamat itu di Asyura, harinya hari Jumat, tahunnya tidak ada yang tahu, hanya Allah. Jadi tetap kita ada tahu kan? Tahun ini ada harinya hari Ahad. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, Asyura itu Allah menciptakan langit dan bumi di hari Asyura. Ini diberitahukan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu dibawa ilmu yang terdahulu, ilmu yang akan datang. Rasulullah sudah bagus lagi, Rasulullah sudah melihat surga, masuk lagi, Rasulullah sudah melihat neraka. Diberitahu saya semuanya kepada Rasulullah. Makanya Rasul itu apa yang diucapkan pasti wahyu apabila ada percaya kontak. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa di hari Asyura. Allah menciptakan surga di hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api pembakaran Raja Namrud terjadinya itu di hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Musa kejaran Fir'aun terbelahnya Laut Merah, itu terjadi hari Asyura. Allah angkat Nabi Isa ke langit karena hendak dibunuh tentara Romawi, itu juga hari Asyura. Ini keyakinan orang Islam. Nabi Isa bukan Isa diangkat ke langit, berapa Allah dari Quran. Mendaratnya kapal Nabi Nuh setelah 7 hari 7 malam. Banjir tenggelam dunia ini di hari Asyura. Keluarnya Nabi Yusuf dari penjara karena fitnah Siti Zulaikha selama 8 tahun di penjara, itu juga pada hari Asyura. Keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan selama 40 hari berada di perut ikan, itu terjadi pada hari Asyura. Hancurnya pasukan bergajah pimpinan Raja Abraha yang dilempar oleh burung ababil ambil batu dari neraka yang bernama Sijil, itu juga pada hari Asyura. Banyak kejadian yang terjadi Bapak Ibu. Nah, lalu Rasulullah memerintahkan sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda, berpuasalah kalian di hari Asyura dan jangan sama dengan orang Yahudi. Gimana supaya jangan sama? Sumu qablahu, berpuasa sebelum Asyura, namanya Tasukha. Au ba'dahu, atau kawannya setelah Asyura. Berarti karena terjadinya Asyura hari Ahad, kawannya Ahad bisa Sabtu. Sabtu berpuasa, kawannya seahad sebenarnya. Ulun berpengaruh kayak dulu kalau puasanya Sabtu sama hari Seninnya. Ada juga itu. Kemudian puasa biasa, artinya jangan dipaksa, cuma Bapak Ibu, tapi rasa sayang membesarkan. Nah, kemudian di antaranya lagi
silaturahim. Ini pengajian silaturahim. Sudah berjamaah silaturahim. Yasinah silaturahim. Wassadaqah. Nah, biasa tuh berangkat ke untuk mengolah kubur lah. Guru ini muncul itu guru kubur asyura makan yang penting protes orang. Udah terlalu paham jujur, iya kan? Yang tahu dia apa yang makan orang memberi orang bisa dapat. Waktu bisa subuh ahadnya mandi sunat baik boleh yang sengaja aku mandi asyura sunat karena Allah Taala. Kalau kita tidak berian kan tidak salah. Bagaimana biasa? Waktu hal berjalan mata. Ibu-ibu jalan mata gue malam itu siangnya pagi atau siang malam karena sehari paling khawatir diambil. Masyarakat si yatim menyambut kepala anak yatim. Anak yatim ini namanya 10 tahun lah kita dari 10 tahun bisa ibu. Benar saja. Tapi pahami kita di anak yatim, abahnya wafat atau meninggal itu anak yatim. Kalau mamanya meninggal juga namanya anak yatim. Kalau mamanya meninggal, abahnya hidup. Umat yang berbagi memakan hak anak yatim. Nah ini pengalihnya baik-baik. Tapi ulunnya bayangan memang dipakai kadang dipakai kadang. Sekarang ini kan Bapak Ibu tren-trennya. Pantaskah anak yatim itu dipentaskan, dikumpulkan, dipoto, dipiralakan, kita bagi duit, atau kita karena kepanti untuk membagi, atau mereka akan dipanggil untuk datang mengambil amplop. Pantas itu. Kalau ada keluarga yang ya, supaya tidak. Baik kita dari sopan panggul langsung duit. Nah, Bapak Ibu, bujur itu. Belum ada pengajian Bapak Ibu. Pengajian, lalu orang minta pendapat di pengajian itu. Ini gue dana. Kami selama pengajian dalam ini guru, kami menjalinkan beredar guru di pengajian ini untuk menyantuni anak yatim di setiap setahun sekali Asyura. Gimana pendapat yang guru? Cari panti yang pantas untuk mendapatkan itu. Minta maaf. Kadang-kadang pantinya fiktif. Jadi pencarian. Kalau berani ngomongin banyak terbukti ya. Jadi pencarian. Nah, pernah kejadian di mana tuh utak tikus yang dari kuliahnya ada lagi yang berita. Timus pun ditemukan mantap tangan timus sekali itu. Tutup banget. Nah ini Bapak Ibu, maaflah non hadir. Pernah Pak Ibu partai dijual orang duit saya ini berapa pengembang saya ini duit ratusan ribu, saya ini tingginya berapa? 100 juta dan lain. Nah, menyerahkan ke Allah, guru di sekolah ada guru di rencana ini duitnya langsung minta yang boleh membagikan anak yatim. Kayak apa maksudnya kan? Panggil dari anak yatim boleh datangkan ke rumah dia. Tinggal ini kemudian dia tahun menjulukinya ada dan anak yatim di dalam Quran. Mungkin apa Allah? Mungkin orang dipakai seluruh orang lagi. Jadi ulun duit saya ini baik, ini menyerahkan Allah. Nah datang itu juga anak yatim. Kalau di situ ada mamanya meninggal, adanya hidup jadi ulun atau anak adopsi misalnya, kita ada tahu. Datang ini ulun menyerahkan ulun ya 100.000 atau 200 atau setengah juta nanti ulun orang misalnya. Ada bujur ulun dan bisa biarkan ulun kada pas menikah dia karena anak datangnya kalau tentu anak yatim bujur karena definisi anak yatim itu dia ingin tahu nama anak yatim meninggal adanya bukan bapaknya
Apalagi mamanya meninggal, abahnya ini orang bersedekah itu kan ibu aku nabi. Tangan kanan menyerahkan, tangan kiri dia tahu itu hebat. Artinya ikhlas. Memikirkan itu lain. Apa bagaimana maka itu temui anak yatim. Karena anak yatim disuruh naik kelas. Lain kita mau undang anak sama makan rumah sambil hadir kita datang anak yatim untuk makanan muncul ini dipakiti supaya dapat amplop kasihan anak yatim itu subhan. Andai kata ada keluarga ulun di situ, pas awas kan dulu. Karena sampai orang bukan mengakannya guru itu, jadi guru itu pemahaman dan tidak pemahaman. Belajar memperbaiki kalau sesuatu itu jangan gampang. Namanya Allah Taala dengan manusia. Lalu ulun suruh ada ibu-ibu cari. Nah, ulun anti anu gue pakai. Nah, itu coba ke situ ya. Ulun sudah anu ulun masuk ke ini gue sudah ada beberapa panggilan ada terjemah bantuan, tapi kadang meminta-minta, tapi kadang dalam berkritik hati arah sana, karena panggilan itu tersendiri. Kalau usaha menyumbang di anak yatim istana anak yatim ini aja sudah di istana, bagus supaya arahkan ia mencari yang anak yatim disuruh. Kasihan ini, support bayinya, sayangin bayinya. Nah, soalnya ada kai di tahun semalam tuh ada kai ikut turun mereka, ada kai kan ikut di sini. Awak dah yatim juga. Ada waktu lagi ini sudah. Anggota ibu, muka itu caranya kita anak yatim dua nih. Satu lagi, waktu si atau alal iya hari itu hari Ahad, maaf bapak-bapak, beli ini itu duit hari itu beli pada bulan ya sama lambar lah, maaf bang di hati dulu 100 kali 10.000 anak cucu jadi itu rezeki itu rezeki. Asal ada badai terbiasa tidak. Nabi yang ibu-ibu bermaksud hari itu hari Ahad nyaman dari biasa. Walaupun tidak mahal tapi sesuai selera. Tanya nih suami abahnya pun anak makan abahnya bermasak apa ada kawasan undang bukannya ayo karena undang apa ya usahanya ada kioro tahu makulah limping limping anu undang papai apa ada malahnya baru lagi ya Allah. Kemudian memotong pokok hari Ahad karena Asyura Ahad kan Bapak. Jadi Senin Kamis dan Sabtu dulu dan Jumat potong pokok. Nah, bersih Bapak Ibu ini. Nah, bersih. Nama-nama di situ dirundak. Ini jangan menghamba jangan. Ya Allah, ramai mengajar. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Ini diantaranya yang kita kerjakan. Anti Asyura. Mudah-mudahan salah satu yang disebut tadi kawal kita kerjakan. Allah mudahkan kehidupan kita. Allah berkahi rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا امورنا واقض حاجاتنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين والمجاهدين انك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم